Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC menangani lebih 2,000 laman sesawang dan kandungan berunsur pelacuran sejak 2 tahun lalu. Ia hanya secebis daripada sarang maksiat tempatan dalam talian. Masih banyak yang terus beroperasi dalam apa yang dikenali sebagai dark side di alam cyber. Pihak polis melancarkan usaha gigih mengesan dalangnya. Ikuti laporan wartawan Faris Azman dan Fahmi Tajuddin. Sebentar. Jadi kasus-kasus seperti ini pun ada ya di negara Malaysia. Jadi sepertinya mungkin di setiap negara ada hal-hal yang seperti ini. Hanya dia terungkap ataupun tidak terungkap saja masalahnya. Lambakan aplikasi dalam talian memudahkan tindakannya, menjual gambar serta video lucah dirinya sendiri. Time tu, lepas tu, dorang sawit, dorang suruh bagi gambar-gambar kan. Start tu dah belajar macam macam ni boleh buat duit. Segelintir golongan muda kini dikatakan menjadikan platform dark side, lubuk meraih wang dengan berselindung di sebalik identiti palsu. Atas pelbagai faktor, mereka sanggup menjual diri dengan harga tertentu secara dalam talian. Kami berkati remaja perempuan ini yang berusia awal 20-an yang terjebak sejak beberapa tahun lalu. Harga yang perlu dibayar antara 100 hingga 150 ringgit setiap pelanggan. Besar juga ya. Kalau 100 saja dikali dengan 3.500, coba bayangkan udah berapa tuh? Coba teman-teman hitung. Ada pelanggannya berstatus mahasiswa, ada sudah berumah tangga. Dia PM lah. Post dekat story, lepas tu dia PM lah. Seratus lebih. Ada video sendiri macam tu lah. Bagi remaja perempuan ini, masalah keluarga, faktor kelangsungan hidup keluarga dan kurang keyakinan diri antara sebab terjerumus. Sebab tak nak rasa hidup susah. Kalau orang kami macam mana? Mak tak kerja, ayah tak kerja. 5 orang. Adik ini ternyata melakukan hal tersebut itu karena kemiskinan ya faktor utamanya, sehingga dia membutuhkan uang cepat untuk bisa membantu keluarganya untuk tetap bertahan hidup. Mumpai. Modus operandi mereka, setiap pelanggan akan dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi dalam talian. Di situ segala perbuatan tidak senonoh dikongsi bagi tujuan promosi dengan bayaran tertentu. Namun pelanggan akan ditapis dan disenarai pendek terlebih dahulu bagi memastikan kegiatan mereka tidak dihidup. Dia antara yang ditahan dalam serbuan Ops Inoda, bahagian siasatan jenayah kongsi gelap, maksiat dan perjudian di 7 Bukit Aman baru-baru ini. Dan ketika itulah nasihat ibunya bermain di minda. Dia cakap, ni baliklah kampung. Mesti mereka kata tidak. Hakikatnya, menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain, pelacuran dalam talian berada dalam radar PDRM. Lebih 15 premis yang didiami pelaku dark side di seluruh negara telah diserbu akhir-akhir ini. Apa yang membimbangkan kita ialah penglibatan remaja yang melakukannya secara sukarela hanya untuk mencari satu lifestyle yang gaya hidup very subjektif dalam konteks kehidupan hari ini. Esok siri kedua laporan khas ini akan mengupas persepsi masyarakat terhadap pelacuran menerusi dark side. Laporan Faris Azman dan Fahmi Tajuddin, TV3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sudah menonton videonya sampai habis. Gimana kesimpulannya? Ya, Fadi sih kaget juga ya, karena di sini Fadi kira masalah ini ataupun secara khusus ya, tidak terjadi di negara Malaysia yang kita tahu bahwa negara ini adalah negara Islam dan penduduknya tentu saja sangat taat dengan ajaran agama Islam. Tetapi justru masalah ini itu terjadi secara bebas ya, walaupun tidak begitu muncul di permukaan. Karena apa? Karena kita menggunakan alat yang namanya HP untuk melakukan hal tersebut. Jadi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ya, jadi tidak memerlukan tempat khusus ya. Nah, kita ini masalahnya adalah jarang sekali kita bisa mendengar hal tersebut dari negara tetangga kita. Jadi ya cukup kaget juga ternyata hal ini juga ya menjadi satu hal yang menyebabkan kurang bagusnya kualitas dari para remaja-remaja di setiap negara yang ada hal-hal yang seperti ini juga, termasuk di Indonesia pun ada ya. Hanya saja perbedaannya adalah bahwa kalau di negara kita hal ini belum tampak ke permukaan saja, sementara yang di Malaysia ini sudah terlihat di permukaan melalui salah satu berita ini ya. Nah, apa yang menyebabkan remaja-remaja, terutama remaja putri di negara tetangga kita ini melakukan hal ini? Nah, yang pertama itu kemungkinan adanya tekanan ekonomi. Nah, beberapa remaja mungkin ya menghadapi tekanan ekonomi yang sangat berat, baik karena kemiskinan keluarganya, pengangguran, atau biaya hidup yang tinggi. Lalu ada juga yang pasti ya, pengaruh media sosial. Ini seringkali mendorong gaya hidup konsumtif yang membuat remaja ya itu merasa perlu untuk mendapatkan uang dengan cara cepat untuk memenuhi kebutuhan materi ataupun menjaga citra mereka. Nah, yang kedua ini ya, yaitu pengaruh media sosial dan teknologi. Ini kita tidak bisa hindari ya. Aplikasi daring memungkinkan interaksi yang anonim, sehingga aktivitas semacam ini dapat dilakukan secara tersembunyi. Dalam arti kata, pelaku ya itu tidak langsung ketahuan siapa yang melakukan tersebut. Ya. Nah, kemudian media sosial ini juga itu sering menampilkan kehidupan yang sifatnya glamor yang mendorong remaja yang masih labil untuk mencari cara instan agar bisa terlihat mampu ataupun sukses. Nah, yang ketiga nih, yaitu kurangnya pendidikan tentang seks dan nilai moral di masyarakat. Nah, pendidikan tentang seksualitas dan bahaya pelacuran masih dianggap tabu di banyak komunitas, sehingga remaja kurang menyadari resiko secara fisik, psikologi, dan moral ya dalam tindakan mereka tersebut. Mereka tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal tersebut ya. Artinya di sini mereka hanya melakukan kesenangan demi uang semata. Nah, globalisasi dan modernisasi kadang melemahkan nilai-nilai tradisional yang sebelumnya itu jelas sangat dihormati, kemudian ya termasuk dalam hal menjaga kehormatan diri. Nah, yang keempat adalah eksploitasi dan tekanan dari lingkungan. Nah, ada individu nih, ataupun mungkin kelompok yang jelas-jelas memanfaatkan kelemahan dari remaja untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang seperti ini, dan sifatnya adalah online ya, ataupun daring. Nah, tekanan dari teman sebaya itu bisa juga ya dapat mendorong remaja untuk terlibat dalam perilaku yang berisiko seperti ini. Karena biasanya remaja itu memerlukan pengungkapan identitas ya masih mencari jati diri lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau arahnya negatif ataupun dia berteman dengan orang yang negatif, maka dia akan terbawa ke arus tersebut. Nah, yang kelima adalah kurangnya pemantauan dari orang tua itu sendiri. Ini menjadi faktor utama juga bahwa kesibukan orang tua ini sering sekali membuat anak-anak nih, remaja-remaja terutama remaja putri kurang memberikan perhatian mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Sehingga remaja-remaja ini mudah terjerumus ke dalam perilaku yang tidak diinginkan. Dan juga adanya keenam ini ya, yaitu rendahnya penegakan hukum. Nah, model dari yang namanya lacur daring seringkali ini sulit ya untuk dilacak. Dikarenakan apa? Pihak berwenang terutama
jika dilakukan melalui platform digital dengan anonim yang tinggi, ini pun akan sulit sekali untuk dilacak. Ya, ini adalah faktor-faktor yang tentu saja pendukungnya adalah aplikasi-aplikasi daring yang ada bebas, ya, yang bisa dipasang di handphone dari para remaja ini. Nah, terus solusinya apa nih supaya hal ini nih bisa dikurangi? Kalau mungkin dihilangkan hampir mustahil ya, walaupun bisa ada peluang itu ada, tetapi belum pernah ada satu negara yang bisa menghilangkan hal-hal yang seperti ini ya. Nah, yang jelas ini mungkin solusi sebagai awal itu adalah pendidikan moral dan juga pendidikan tentang agama ini lebih diperdalam lagi atau diperkuat sehingga bisa ngerem ya hal-hal yang seperti ini bisa terjadi secara global. Lalu juga adanya kesadaran penggunaan digital secara bertanggung jawab. Jelas di sini ya, tidak ada remaja, hampir tidak ada, terutama di kota besar ya, itu tidak menggunakan handphone ya, media digital yang bisa mendapatkan informasi apa saja. Ya. Nah, kemudian juga adanya dukungan ekonomi. Ini memberikan peluang kerja ataupun beasiswa bagi keluarga yang kurang mampu sehingga pikiran untuk mendapatkan uang dengan mudah tanpa menggunakan keterampilan dan mungkin memang tidak ada keterampilan ya selain yang mereka lakukan itu, ya itulah yang terjadi. Lalu harusnya juga adanya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat ya mengenai masalah ini. Karena para remaja ini sebenarnya mereka adalah bukan pelaku kalau menurut Pade ya, tapi mereka adalah korban dari media-media ataupun hal-hal yang sifatnya daring tadi yang jelas itu memang dengan sengaja dilakukan ya. Nah, kira-kira dampak dari masalah ini ya bagi para remaja putri ini apa saja sih yang bisa terjadi bagi para remaja putri ini? Tentu saja dampaknya ini kalau yang memang merasakan sesuatu itu akan sangat signifikan ya, adanya perubahan pada mental, perubahan pada kepribadian seperti contoh dalam video tadi ya. Nah, dampak secara psikologisnya yang jelas kalau dia sudah menyadari dan sebenarnya tidak menyadari ya, mereka kan melakukan dengan sembunyi-sembunyi, artinya mereka punya rasa malu dan rasa bersalah juga. Jadi banyak remaja yang mengalami rasa malu dan bersalah setelah ya menyadari tindakan mereka ternyata bertentangan dengan nilai moral dan agama. Kemudian ada juga yang namanya trauma dan tekanan mental. Nah, eksploitasi secara daring ini itu akan rentan sekali terhadap yang namanya pelecehan secara verbal atau ancaman dari pihak yang memanfaatkan mereka dapat menyebabkan trauma jangka panjang. Dan juga adanya gangguan mental. Nah, ini tidak bisa dipungkiri ya, aktivitas ini sering memicu stres, kemudian ada depresi, kecemasan, bahkan gangguan kepribadian akibat tekanan sosial dan rasa bersalah tadi. Dan yang jelas adanya ketergantungan pada validasi eksternal. Minta pengakuan nih, jadi memamerkan body seringkali membuat remaja menjadi semacam validasi ya, atau mencari perhatian ya, camer istilahnya ya, yang terus-menerus mereka lakukan dan ini bisa merusak dari harga diri mereka sendiri. Lalu ada dampak fisiknya nggak? Ada dampak fisiknya. Apa aja? Yaitu ancaman secara pribadi terhadap keamanan mereka. Bila ini ya, identitas mereka dapat terbongkar dan mereka rentan terhadap ancaman secara fisik ataupun pelecehan dari pihak yang menyalahgunakan informasi pribadi mereka. Kemudian juga yang paling serem adalah eksploitasi secara seksual. Nah, aktivitas daring ini ya menjadi pintu sebenarnya ya untuk eksploitasi lebih lanjut baik secara fisik ya maupun secara virtual. Nah, dampak sosialnya seperti apa? Ya, stigma masyarakat sudah pasti ketika aktivitas mereka ini terungkap identitasnya, mereka akan menghadapi semacam kecaman, penghinaan, dan dikucilkan oleh keluarga, teman, dan masyarakat. Nah, peluang pendidikan dan karir juga akan terganggu. Karena apa? Kehidupan mereka ini akan menjadi semacam stigma ataupun rekam jejak yang buruk di bidang daring tadi ya. Lalu terjadi kerentanan terhadap pemerasan. Nah, kalau materi-materi yang mereka sajikan itu direkam, kemudian dibagikan secara daring,
kita nggak tahu siapa yang menyalahgunakan, mereka rentan terhadap pemerasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, dampak legalnya adalah ya tentu saja dengan masalah hukum ya. Nah, di Malaysia mungkin ini masalah seperti ini menjadi suatu hal yang dianggap ilegal. Remaja yang terlibat mungkin bisa menghadapi tindakan secara hukum. Walaupun sebenarnya mereka juga adalah salah satu korban, tetapi tetap saja di situ akan dicari ya unsur yang memberatkan dan unsur yang meringankan. Apakah dia sebagai korban atau memang sebagai pelaku utama. Nah, rekam digital yang abadi ini akan membebani bagi si remaja tersebut sampai dia menginjak dewasa nanti, mungkin sampai dia tua nanti, dan itu akan dijadikan semacam ya apa ya, alat untuk ya macam-macam lah, tergantung dari pihak ketiga yang mengetahui identitas dari orang yang melakukan hal tersebut ya. Nah, dampak spiritualnya dan moralnya adalah adanya konflik dengan keyakinan dari agama yang mereka anut, di mana masyarakat yang religius seperti di Malaysia, tindakan ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang dapat menyebabkan perasaan berdosa dan jauh dari agama, dan juga adanya kehilangan dari integritas diri ya. Nah, memamerkan body ini demi uang ataupun perhatian bisa membuat mereka itu mengalami apa ya, kehilangan rasa diri ya, ataupun harga diri dan martabat dari diri mereka sendiri. Dampak jangka panjangnya ini yang berat sebenarnya, yang mereka kadang nggak pikirkan ini ya, yaitu isolasi secara sosial. Jadi setelah aktivitas ini diketahui, nah remaja ini mungkin menghadapi kesulitan menjalin hubungan yang sehat dengan keluarganya, dengan pasangan, atau bahkan dengan temannya. Lalu akan sulit membentuk masa depan yang positif karena reputasinya kan sudah tercoreng nih, ya. Akhirnya apa? Gerakannya akan terbatasi, kehidupannya akan terbatasi, ya. Jadi masa depannya, ya. Kita tahu sendiri, kalau semua gerak-geriknya sudah dibatasi secara negatif, tentu saja dia akan kesulitan dalam berpendidikan, dalam karir, ataupun hubungan dengan lingkungan. Ya, akhirnya apa? Akan ada lingkaran ketergantungan. Jadi banyak yang terjebak, ya. Ini nggak bisa keluar lagi dengan mudah. Karena apa? Siklus yang seperti ini sulit sekali untuk diberantas. Ya, jadi mereka untuk keluar dari situ akan sangat sulit sekali ya, kecuali ya mereka mempunyai kesadaran, kemudian mereka ya istilahnya migrasi ya, berpindah tempat dari yang biasa mereka lakukan ya. Dan juga yang jadi faktor utama adalah faktor sumber penghasilan. Jadi kalau nggak ada sumber penghasilan yang lain, apalagi dia harus membantu keluarga besarnya, tentu ini akan mengalami kesulitan untuk lepas dari masalah ini. Nah, masalah ini ya tentu saja membutuhkan perhatian serius dari semua pihak ya, termasuk dari keluarga, pemerintah, dan masyarakat untuk melindungi nih remaja-remaja dari dampak buruk akibat masalah yang namanya lacur daring ini ya. Nah, ini bisa terjadi di manapun, di negara manapun ya, dan kepada siapapun. Oke, teman-teman, sampai di sini videonya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.